Jadi langsung saja kita review manga Chainsaw Man volume 1 versi Akasa, yaitu versi Indonesia ya. Gua akan sekalian juga ngebandingin dengan versinya Viz Media. Oke, langsung saja. Untuk pembelian, kita mendapatkan manganya pastinya dan juga ini ada bonus stiker. Ini untuk yang ikut PO kayaknya ya. Dan gua dapat. Langsung kita ke covernya dulu, kita bahas. Untuk bagian depannya seperti ini. Desainnya sama, tapi ada sedikit perbedaan warna gue lihat, dan juga perbedaan untuk judulnya. Untuk judul Indonesia itu lebih mengikuti ke seperti yang Jepang ya, tapi bedanya itu kalau gue nggak salah, untuk di bagian sini yang Jepang itu tulisan Jepang ya, sedangkan untuk Indonesia ya tulisan bahasa Inggris kayak gini. Dan di sini untuk yang bagian Jepang itu malah bahasa Inggrisnya dan Indonesia kebalikannya. Dan untuk yang Viz Media itu seperti ini. Dan ini setahu gua emang ngikutin banget desain Jepangnya ya. Untuk perbedaan warna seperti ini, aduh, gua agak susah nih ngeliatinnya ya. Tapi kalau dilihat secara langsung, untuk yang Viz Media ini terlihat lebih agak oranye, sedangkan untuk yang MNC atau Akasa itu lebih agak ke biru dan kuning gitu. Kalau dilihat secara langsung akan terlihat sebenarnya. Anggap saja seperti suhu dalam video. Ada suhu yang hangat dan juga dingin. Nah, untuk yang hangat itu di Viz Media, sedangkan yang dingin itu di MNC Akasa. Dan untuk warna hijaunya pun ada perbedaan. Ini hijaunya kayak lebih ke hijau stabilo ya. Sedangkan ini hijau emang hijau banget. Jadi terlihat aja sih, ini lebih ke hijau stabilo dan ini emang hijau. Dan yang mana gue lebih suka, sayangnya gue tetap lebih suka yang Viz Media sih. Karena lebih cerah aja menurut gue ya. Kalau ini agak sedikit redup gitu. Tapi tetap bagus ya. Bukan berarti nggak bagus ya, tapi kalau misalkan dibandingin, gue tetap lebih suka yang Viz. Walaupun agak susah juga gue awalnya memilihnya, karena cuman beda sedikit doang, sama-sama bagus soalnya. Kalau untuk soal judul, gue tetap suka yang Viz Media juga, karena ini lebih unik. Kalau ini kan cuman tulisan doang tuh. Oke, lanjut ke bagian samping. Di bagian samping seperti ini ya, ada banyak perbedaan pastinya. Dan juga di sini untuk Viz Media itu gambarnya gambar Denji ya. Sedangkan kalau misalkan yang Akasa itu gambar Chainsaw Man atau Denji ketika sudah berubah. Terus yang mana yang lebih gue sukai? Gue jujur lebih suka yang Viz Media lagi karena lebih unik. Kalau yang ini agak biasa banget ya. Walaupun ini bagus juga ya. Lagi-lagi gue garis bawahi, tetap bagus, bukan berarti jelek ya kalau gue misalkan memilih yang Viz Media. Tetap bagus, tapi gue lebih suka yang Viz Media. Dan gue bingung kenapa di volume 1 itu gambar Chainsaw Man ya, bukan gambar Denji. Mungkin nanti di volume, kalau nggak salah volume 11, mungkin volume 11 itu nanti yang bakalan muka Denji. Karena di volume 11 itu di bagian depannya itu desainnya ada karakter Denji. Jadi mungkin di volume 11 itu nanti yang akan ada muka Denji-nya di sini. Kemudian untuk bagian belakang, jadi untuk yang Indonesia itu lebih full ya gambar Denji, sedangkan kalau yang Viz Media ini kepotong. Dan gue lebih suka yang versi MNC atau Akasa. Lebih enak aja gitu dilihat. Tepat di tengah ya, jadi enak dilihat gitu. Nggak seperti ini, kepotong. Lanjut, kemudian untuk segi kerapian, jujur ini pasti lebih rapi lah untuk cetakan Indonesia ya. Kalau misalkan yang Viz Media itu sayang banget, ini nggak rapi sama sekali. Sedangkan untuk cetakan Indonesia itu rapi banget bro. 100 lah untuk cetakan Indonesia ya. Kalau ini mah ya sayang banget lah. Untuk tingginya sama persis dengan Viz Media. Jadi bisa kita jajarin kayak gini nih. Dan untuk ketebalannya itu lebih tebal Viz Media, jelas ya, karena kertasnya yang dipakai juga lebih tebal, sedangkan punya Indonesia lebih tipis. Karena ya untuk memotong budget ya, karena ini jauh lebih murah dibandingkan dengan Viz Media. Gua dapat ini di harga 50 ribuan, itu pun sudah dengan ongkir ya, jadi sudah murah banget. Sedangkan kalau misalkan Viz Media ini sekitaran 160-an kalau di Periplus. Jadi
Aduh, worth it banget sih menurut gua Chainsaw Man yang ini. Sudah cetakannya bagus, bahasa Indonesia pula, jadi nggak pusing untuk mentranslate bahasa Inggris. Untuk kalian yang males belajar bahasa Inggris ya, ini worth it banget sih. Oke, lanjut untuk di bagian dalam. Untuk cetakannya itu sudah bagus banget sih. Ya seperti manga zaman sekarang lah ya, detail dan kertasnya juga kertas book paper ya. Jadi enak banget. Sudah detail banget lah ya. Untuk perbedaan-perbedaan yang gua lihat, untuk di bagian depan di sini nggak ada sepatah dua patah kata dari Tatsuki Fujimoto ya. Kalau di Viz Media itu ada seperti ini, tapi ya nggak masalah juga sih. Untuk di bagian sini juga nggak ada ya, karena mungkin itu untuk Viz Media doang. Kalau MNC cuman kayak gini aja nih. Nah, jadi nggak ada sepatah dua patah kata dari Tatsuki Fujimoto. Kemudian yang gua sadari lagi, untuk efek suaranya, untuk cetakan Indonesia itu masih menggunakan huruf Jepang, huruf kanji gitu ya. Sedangkan untuk Viz Media itu sudah ditranslate. Nih, kayak gini. Sudah ditranslate. Gua jujur lebih suka yang masih pakai huruf Jepang karena agak lebih keren aja gitu kalau misalkan efek suara itu. Nih kayak gini. Dan yang pastinya yang lebih bagusnya lagi sudah dikasih translate nih seperti ini dan seperti ini. Dan jenis fontnya pun dibedakan ya supaya kita bisa membedakan juga, dan warnanya juga dibedakan nih. Jadi translate ini pasti buat ini, dan translate yang ini pasti buat yang ini. Keren banget sih. Dan yang terakhir yang paling dicari para pembaca ya adalah apakah di Chainsaw Man volume 1 ini ada sensor. Dan ya, ada sensor, tapi sedikit banget. Bahkan yang gue temukan itu cuma satu, yaitu di bagian ketika flashback cerita Power. Itu pun pantatnya Power doang dihapus gitu ya, jadi nggak kelihatan belahannya gitu. Dan menurut gue nggak merusak cerita, jadi ya bagus-bagus aja sih menurut gue. Untuk yang hal-hal kayak gitu ya nggak masalah menurut gue. Sisanya sama, menurut gue sama persis dengan yang Viz Media. Kalaupun gue ada kelewat silahkan komen di kolom komentar aja, tapi yang gue temukan sih seperti itu. Dan jujur ini sangat worth it banget untuk volume 1 ya. Dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan Viz Media, kita sudah mendapatkan Chainsaw Man berbahasa Indonesia gitu. Jadi keren banget dah. Dan gue nunggu banget untuk volume-volume berikutnya. Gue penasaran gimana cara Akasha mengakali semua panel yang agak-agak gimana ya, agak-agak bahaya lah ibaratkan. Semoga saja tidak merusak ke cerita aja sih. Oke, segitu review gua kali ini. Gimana menurut kalian? Kalau kalian berbeda pendapat dengan gua, silahkan komen di kolom komentar. Oke, bye.